Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifatul Husna dengan NIM 2301110090 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2023. Nah, maksud dari video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi. Nah, langsung saja kita masuki soal yang pertama, yaitu mengapa pentingnya manajemen strategik. Nah, manajemen strategi sangat penting karena melibatkan proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dengan demikian, manajemen strategis tidak hanya penting untuk kesuksesan jangka panjang suatu organisasi, tetapi juga merupakan alat yang penting untuk mengelola kompleksitas dan ketidakpastian di dunia bisnis saat ini. Langsung saja kita lanjut soal yang nomor 2, yaitu menurut Anda atau menurut saya, manakah yang lebih penting dari 5 tahapan proses manajemen strategik? Nah, dari 5 tahapan utama dalam manajemen strategik, ada beberapa yang mungkin dianggap lebih penting, tergantung pada perspektif dan situasinya. Namun, secara umum, tahapan yang mungkin dianggap lebih penting adalah yang pertama, yaitu penetapan visi, misi, dan tujuan strategisnya. Nah, tahap ini adalah dasar dari manajemen strategis. Visi yang jelas menggambarkan arah yang diinginkan oleh organisasi di masa depan. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan eksternal dan internalnya. Tahap ini adalah proses memahami lingkungan di mana suatu organisasi itu beroperasi, termasuk peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internalnya. Analisis ini membantu organisasi menyesuaikan strategi dengan tantangan dan peluang yang ada. Nah, kesimpulannya, semua tahapan dalam proses manajemen strategik ini saling berkaitan dan sangat penting. Namun, pendahuluan tahapan dengan penetapan visi, misi, dan tujuan strategis, serta analisis lingkungan eksternal dan internal mungkin dianggap lebih penting, karena memberikan landasan yang kuat untuk merancang strategi yang efektif dan relevan. Baiklah, kita masuk soal yang terakhir, yaitu apakah yang mesti dilakukan seorang pimpinan institusi dalam mengimplementasikan dan mengeksekusi strategi. Nah, seorang pimpinan institusi dalam mengimplementasikan dan mengeksekusi strategi harus melakukan beberapa langkah. Nah, kurang lebih ada 9 langkah yang harus dilakukan, yaitu mengidentifikasi isu strategis dan menghubungkannya dengan tujuan organisasi. Yang kedua, memperjelas proses perencanaan strategis bagi para stakeholder. Yang ketiga, merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu dan mengadopsi strategi dan rencana. Yang keempat, memastikan keputusan dan konsekuensi tindakan yang diambil dalam strategi tersebut. Yang kelima, menganalisis lingkungan eksternal dan internal serta mengidentifikasi opsi-opsi perusahaan. Yang keenam, memiliki seperangkat target jangka panjang dan grand strategis yang akan mencapai opsi yang paling diharapkan. Yang ketujuh, mengembangkan target tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan seperangkat target jangka panjang dan grand strategis yang telah dipilih. Yang kedelapan, mengimplementasikan pilihan-pilihan strategik dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya yang telah dianggarkan. Yang kesembilan, atau yang terakhir, mengevaluasi kesuksesan dari proses strategik sebagai input untuk pengambilan keputusan. Nah, semua langkah ini harus dilakukan dengan komitmen yang kuat, bertanggung jawab, dan menyediakan informasi yang tepat dan akurat. Sekian video ujian tengah semester saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.